masing-masing. Silakan ketuanya, siapkan. Doa mulai. Doa besar. Sebelum Babu mulai, Babu akan absen kehadirannya. Adelia Faiza Oktaviani, Hadir. Aditya Bima, Hadir. Ahmad Hulaibi Zain, Hadir. Ahmad Yahya, Hadir. Anisatul Rofiko, Desi. Yang tidak masuk cuma siapa? Desi ya? Ya. Sakit. Nah, sekarang Pak Guru akan menyampaikan materi adalah apa? Semangat tahu semangat kebangkitan nasional. Kenapa ada semangat kebangkitan nasional tahun 1908? Ada yang tahu? Semangat kebangkitan nasional kita harus di era sekarang kita harus semangat membangkit kebangkitan nasional. Semangat apa? Semangatnya buat kalian sekarang, buat kalian ya. Di era sekarang semangatnya kalian buat apa sekarang? Belajar dan apa? Apa lagi? Belajar? Apa lagi? Belajar. Belajar mencari ilmu supaya apa? Supaya apa nanti? Sukses hidup. Nah, kenapa kalian harus semangat belajar? Biar kalian nanti sukses. Ya. Untuk apa? Meraih cita-cita kalian. Apa yang dicita-cita kalian akan terwujud. Ya. Cita-cita kalian apa? Ada yang cita-cita jadi polisi ada? Ada yang jadi polisi ada? Oke, jadi apa V? Jadi apa V? Dokter? Hewan. Bella? Bella jadi apa Bella? Nah, Bella ya. Terus siapa? Abel. Apa? Dokter apa? Banyak dokter. Dokter hewan, dokter tukang suntik. Suntik ke pokoknya. Hah? Tukang apa? Dokter apa? Adel. Hah? Dokter umum, ada dokter gigi, ada dokter apa? Jantung ya. Nah, itu adalah semangatnya kalian ingin belajar meraih cita-cita. Ya. Sebelum materi Pak Guru akan disampaikan, simaklah ya materi di PowerPoint atau di video nanti. Simak ya. Ini pertama, semangat kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan munculnya kebangkitan nasional adalah ya semangat faktor tadi ya, semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Faktor-faktor yang menyebabkan munculnya kebangkitan nasional: 1. Faktor politik, 2. Faktor ekonomi, 3. Faktor sosial budaya. Ya, sebelumnya ya, sekarang kan materinya semangat sebelum tahun. Nah, ini faktor sebelum kondisi bangsa sebelum tahun 1908
Ini faktor-faktornya yang menyebabkan faktor politik, faktor apa nomor dua? Ekonomi. Nomor tiga? Faktor sosial. Kenapa Indonesia itu sebelum tahun 1908 ini yang diperebutkan sama negara luar faktor politik, faktor ekonomi, sosial budaya. Ya. Faktor politik itu apa? Ada yang diperebutkan negara faktor politik banyak yang masuk ke negara kita. Dua faktor ekonomi. Ini banyak apanya sih? Banyak apanya? Ekonomi. Banyak apa sih? Banyak negara-negara ini. Indonesia ini kan kaya. Kaya apa? Kaya apa? Yang nyari. Oh banyak. Ya. Ada apa? Satu. Ada tambah. Dua. Apa banyak kan? Di Indonesia kan banyak yang diperebutkan sama negara luar. Sosial budaya. Ada tiga ya faktor-faktor. Nah, sekarang kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Organisasi sebelum tahun 1908, organisasi yang muncul sebagai wadah pergerakan nasional adalah sebelumnya adalah Budi Utomo. Terus apa? Bisnis Party. Tiga. Nah, ini organisasi yang muncul sebagai wadah pergerakan nasional sebelum tahun itu ya adalah Budi Utomo. Nomor dua Bisnis Party. Nomor tiga Serikat Islam. Nah, dampak dari semangat kebangkitan nasional tahun 1908 adalah menumbuhkan apa? Dua. Tiga. Nah, ini dampak semangat kebangkitan nasional tahun itu. Dampaknya satu itu menumbuhkan kesadaran nasional. Dua, menyuburkan semangat perlawanan. Tiga, membangun solidaritas dan kerja sama. Ya, simak videonya ya. Ya, disimak. Kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Rusaknya ekonomi Eropa akibat peperangan dan berkembangnya teknologi pelayaran pada abad ke-15 menyebabkan negara-negara di Eropa melakukan Mbak Guru lanjut ke diskusi kelompok. Pak Guru akan membentuk 4 kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Pak Guru akan menunjuk ketua kelompok maju ke depan. 1 V maju ke depan. 2 kelompok 2 bela ya. Kelompok 2 bela. Adil. Kelompok 2 Adil. Adil di kelompok 2. Kelompok 3 bela. Kelompok 4 Fahmi. Nah, Sina, jangan terlalu
Dekat-dekat ke sana dikit. Nah, ke depanan, anak. Nah, ya. Sekarang Pak Guru, tidak usah berebut-rebut. Masuk lagi kelompok 1 yang mau ikut P, silakan. Adet atau Bella atau Fahmi. Ya. Tidak usah berebut siapa yang mau masuk P siapa. Pelan-pelan, satu-satu gantian, tidak usah lari. Di belakangnya ketua kelompok. Ayo, pelan-pelan. Siapa yang mau ikut B, yang Adet. Depanan dikit, depanan sini, yang sampai sini. Nah, depanan. Sudah. Kelompok 1 di meja sini. Kelompok 2 di sini. Kelompok 3 di sana, kelompok 4 sini. Sudah. Langsung ke kelompoknya. Bahan diskusi ya. Buat bahan diskusi sekarang adalah faktor sosial budaya. Ya. Faktor sosial dan budaya. Pak Guru akan materinya itu nanti yang mempresentasikan adalah dari 4 kelompok. Pak Guru akan kalian di rotri nanti siapa akan yang mempresentasikan ke depan. Kelompok 1 atau kelompok 2 atau kelompok 3 atau kelompok 4. Ya. Sekarang yang diskusikan di kelompok adalah apa? Faktor sosial dan budaya. Tolong itu diskusikan ya. Diskusikan nanti presentasikan ke depan. Ya. Akan dirotasi siapa yang akan maju ke depan. Kelompok 1 atau kelompok 2, kelompok 3 atau kelompok 4. Diskusi dekat. Belum mempresentasikan ketua kelompok, para ketua kelompok maju ke depan. Ketua kelompok, kalian akan menentukan siapa yang akan mempresentasikan diri. Kelompok mana atau kelompok 1, 2, 3 atau 4. Yang kelompok 1 kalau semua kelompok 1 yang maju atau kelompok 2 semuanya maju ke depan kelompoknya itu ya sama ketuanya ya. Sekarang baru akan
Humpila rantak. Humpila bila lembing itu dah. Humpila yang bilang ini. Nah, ini ayo. Humpila. Ayo. Yang akan maju adalah kelompok 1 ya. Yang lain tunggu duduk sebelum presentasi. Nah, yang maju kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari hasil diskusi kelompok tadi. Kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tadi dari faktor sosial budaya untuk kelompok 1. Teman-temannya deket-deket, jangan malu-malu. Ya, dengarkan. Kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusinya ya. Baik. Nah, suaranya dibesarkan. Temannya masa tahu nanti temannya mukanya atau mukanya mau gimana? Volumenya dibesarkan, jangan malu-malu ya. Assalamualaikum, ini satu akan mempresentasikan suaranya panjang. Ya, dengar temannya nanti ya. Kalau berbisik-bisik tetangga itu temannya tidak dengar, harus suaranya hilang kan? Ya, monggo. Oke. Yang kurang nyari biar dengar. Biar dengar temannya. Yang kurang keras. Pak Guru juga dengar di sini. Yang keras, ulang dari yang depan, yang keras. Tidak dengar Pak Guru di sini. Biar dengar. Ayo, yang keras. Apa yang menyebabkan munculnya semangat kebangkitan nasional? Beberapa faktor menyebabkan munculnya semangat kebangkitan nasional di Indonesia. Pada awal abad ke-20, beberapa di antaranya meningkat ketidakpuasan terhadap kejadian kolonial Belanda, perkembangan politik dan sosial Indonesia, serta peran pemikir dan tokoh-tokoh nasionalis. Beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap munculnya semangat kebangkitan nasional adalah ketidakpuasan terhadap penjajahan Belanda, pengaruh evolusi dunia, peran pemikir dan tokoh nasionalis. Nah, ini barusan hasil presentasi kelompok 1. Mungkin ada yang ditanyakan dari kelompok 1, 2, 3 atau 4? Kelompok berapa? 2.
Apa yang mau ditanyakan? Apa latar belakang penjajah datang ke Indonesia? Apa? Latar belakang penjajah datang ke Indonesia. Apa latar belakang Penjajah datang ke Indonesia. penjajah datang di Indonesia? Siapa yang akan menjawab? Ada yang bisa menjawab? Bisa. Apa latar belakang penjajah datang ke Indonesia? Penjajah di Indonesia dimulai dengan kedatangan bangsa Eropa. Tulang gimana? Tulang nyari. Mungkin nanti yang ditanyakan sama kelompok 2 ya dengar nanti apa ya biar tahu kelompok 2 yang ditanyakan kelompok 2 apakah sesuai apa tidak sesuai. Penjajah di Indonesia dimulai dengan kedatangan bangsa Eropa, terutama Belanda, ke kepulauan ini pada abad ke-16. Latar belakang kedatangan penjajah ke Indonesia dapat dijelaskan dengan beberapa faktor: ekonomi, eksplorasi, dan perdagangan, kegiatan untuk mengendalikan rute perdagangan, pertempuran antar bangsa Eropa, motivasi misi Kristen, hasil penjajahan, dan penemuan wilayah baru. Latar belakangnya apa barusan? Latar belakangnya penjajah datang ke Indonesia apa tadi? Latar belakang Kedatangan penjajah Belanda Indonesia dapat dijelaskan dengan beberapa faktor: dapat dijelaskan dengan beberapa. Apa faktornya tadi? ekonomi, eksplorasi, perdagangan. Nah, jadi kesimpulannya semangat kebangkitan nasional 1900. Nah, kesimpulannya semangat kebangkitan nasional tahun 1908 adalah salah satu tonggak penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Semangat ini mendorong rakyat Indonesia untuk bergerak bersama-sama dalam menyuarakan aspirasi dan kepentingan mereka sebagai bangsa yang merdeka. Semangat ini juga membawa dampak positif bagi perkembangan kesadaran nasional, semangat perlawanan, dan solidaritas bangsa Indonesia. Semangat ini harus terus dijaga dan dilestarikan oleh generasi penerus bangsa. Dari kesimpulan ini ya dari semangat kebangkitan nasional 1908 tanyakan kalau sudah jelas Pak Guru akan membagikan lembar kerja. LKPD apa singkatan LKPD? Lembar kerja peserta didik. Sebelum Pak Guru memberikan LKPD sama kalian dari materi tadi, apakah kalian sudah paham atau belum? Kalau belum paham, silakan bertanya. Paham atau belum? Sudah paham? Sudah paham? Nah, kalau sudah paham, Aku akan memberikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Itu singkatan dari LKPD. Tulis jawabannya di bawah. Sudah selesai? Kalau sudah, dikumpulkan urutan nomor 10.
Ya, baiklah anak-anak, belum diakhiri materi tentang semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Marilah kita berdoa untuk keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Pertemuan hari ini baru selesai dengan materi semangat kebangkitan nasional, dan kita akan bertemu lagi di materi selanjutnya ya. Saya ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.